Saudara, sebuah video penganiayaan pelajar yang dilakukan gerombolan pelajar di sebuah SPBU Weleri Kendal yang sempat viral membuat jajaran Polres Kendal langsung bergerak cepat. Dalam waktu singkat, 2 orang pelaku yang melakukan pembacokan berhasil diringkus. Lagi-lagi pelajar. Semakin kesini aku merasa semakin banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar yang sangat minim moralnya. Tak hanya pada sesama murid, bahkan ada pelajar yang berani melakukan kekerasan terhadap gurunya. Sampai sekarang aku tak habis pikir apa yang mereka inginkan dari semua yang mereka lakukan itu. Aku ingin menjadi pelajar yang baik, yang suatu saat nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara. Setelah sekian banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh para pemuda pelajar, aku rasa Bapak Soekarno telah salah memilih pemuda sebagai penerus bangsa yang baik. Tapi... Nar! Chris. Lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas. Aku dari sini ya. Iya, boleh. Yang lain mana? Yang lain lagi pada di kantin, lagi makan. Oh gitu. Riz, kamu udah tahu nggak sih berita yang lagi viral sekarang? Hah? Berita apa emang? Ntar, aku bukain. Yang ini. Ya, aneh banget gak sih? Masa cuma perkara sendal doang kita ditilang sih sama polisi? Oh, kebetulan aku udah sempat baca sih berita lengkapnya. Jadi gini, Nar. Berdasarkan yang ku searching di internet dari sumber terpercaya seperti kompas.com, pada hari Rabu 15 Juni 2022, Dinlantas Polda Metro Jaya AKBP Jamal Alam sempat menegaskan kalau penggunaan sandal jepit pada saat mengendarai motor itu bukan termasuk pelanggaran lalu lintas. Jadi sebenarnya nggak kena tilang sih, gitu Nar. Jadi Nar, sebelum kita menjadi sesuatu, lebih baik kalau kita mencari tahu dulu kebenarannya. Oh iya, kita udah lama banget ya nggak pernah gotong royong bersihin sekolah kayak dulu lagi. Kebetulan sekolah kita kelihatannya kotor banget nih. Kita bersihin yuk. Oh iya, boleh juga tuh. Yuk. Tapi aku baru tersadar, ternyata aku sebagai pelajar juga bahkan sering melewatkan hal yang sangat penting sebagai seorang pelajar yang baik. Bahkan dalam hal peduli kepada lingkungan pun, aku belum bisa menerapkannya. Aku sangat salut dengannya sebagai pemuda. Aku pikir sudah tidak ada lagi pemuda yang bernalar kritis dalam suatu hal. Ternyata masih ada pemuda yang seperti dia. Sudah masuk waktu zuhur nih. Kita break dulu yuk, kita sholat zuhur dulu yuk. Allahu Akbar. Everything alright, but you're in my life. I need some freedom. I need some freedom. Let me go, please. Let me go, please. I know you'll think it's impossible. Gambar apa kamu, Sen?
Oh ini Nar, aku suka kagum aja sama budaya-budaya di Indonesia. Indonesia itu hebat banget, negara yang dimana punya banyak banget adat dan budayanya yang unik. Ini kebetulan aku lagi gambar adat yang ada di Bontang nih. Kalau boleh tahu, itu adat apa ya? Oh ini ada pesta laut Nar, biasanya dilakukan di Bontang Kuala. Menurut mereka, adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah di Bontang Kuala. Wah, keren banget Kang Sen. Ternyata masih ada pemuda yang kayak kamu yang membanggakan budaya-budaya Indonesia. Sen, udah jam masuk nih. Aku ke kelas dulu nih. Oh ya hati-hati ya Nar, aku juga mau kelas kok. Oke. Baik, anak-anak, kalian udah lihat belum gugusan dari Bapak Nadiem Makarim tentang 6 profil pelajar Pancasila? Baik, jadi anak-anak, Bapak Nadiem Makarim mengharapkan kepada seluruh pelajar Indonesia untuk menerapkan 6 profil pelajar Pancasila dalam kehidupan kalian. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yakni berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Ini yang paling penting nih sebagai pelajar, perlu mandiri dalam segala hal. Terus juga yang kelima yaitu bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah, Ibu mau kalian semua untuk menerapkan ini semua dalam kehidupan kalian. Tujuannya biar di masa depan nanti kalian semua aku bisa pun menjadi sebagai pelajar seringkali melewatkan hal-hal yang kuanggap remeh, yang padahal itu sangat berdampak pada kualitas diriku sebagai pelajar yang suatu saat nanti akan menjadi penerus bangsa. Ternyata masih banyak mereka yang peduli dengan dirinya dan lingkungannya. Masih ada kok pelajar yang beriman, bertakwa dan berakhlak dalam beragama, bernegara, kepada pribadinya, kepada orang lain, bahkan kepada alam. Masih ada kok pelajar yang mengenal dan menghargai masing-masing budaya. Masih ada kok pelajar yang suka bergotong royong. Masih ada kok pelajar yang mampu meregulasi dirinya dan memiliki kesadaran diri dan situasi yang dihadapi. Masih ada kok pelajar yang mampu berpikir dan bernalar kritis secara objektif dalam memperoleh informasi. Dan masih ada juga kok pelajar kreatif dalam berkarya sehingga mampu memodifikasi dan menghasilkan karya yang original yang bermanfaat. Aku sangat salut dengan mereka, para pelajar yang hebat. Aku ingin memulai itu semua dari diriku sendiri. Karena jika kita hanya melihat pada suatu keburukan, kita akan sulit untuk membuka mata agar bisa melihat suatu kebaikan yang tak pernah kita nilai. Dan kini aku mengerti mengapa Bapak Soekarno mempercayakan kepada pemuda sebagai penerus bangsa yang baik.